Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana. Alhamdulillah urang tiasa pasapang deui bersama kami Mang Ing, saya Mang Nan. Lelep di obrolan ngacapruk jelema anu lalieur. Beuki dieu Bekilian. Ya alhamdulillah nyamanannya. Urang teh ayeuna teh urang ngabahas dinu kamari Mang Nan. Pertanyaan tumarasana ka Mang Nan tentang Satrio Piningit bersatu sama Imam Mahdi. Kalau tidak keberatan bisa secara lebih detailnya menerangkannya. Diperjelas. Jadi kan kemarin saya membahas tentang bersatunya Satrio Piningit dan Imam Mahdi. Ya, itu kan. Itu teh ibaratnya begini. Jadi Satrio Piningit jiwa kesatria, terus Imam Mahdi itu jiwa seorang kesatria yang akan menjadi imam. Nah, Mahdi ini yaitu petunjuk, Mang. Petunjuk yang diberikan kepada seorang Satrio Piningit. Gitu. Seorang ini yang kelak menjadi imam. Mahdi itu petunjuk, yaitu tentang ketuhanan gitu. Karena apa? Nah, sekarang kan banyak orang-orang meributkan tentang ketuhanan. Nah, gitu kan. Betul. Benar, sekarang sedikit dikasuskan ketuhanan ini. Iya benar, Mang. Jadi sedikit-sedikit penistaan agama gitu kan. Nah, di sini tuh ibaratnya kita nih sedang terjebak, kan kemarin saya bilang sedang terjebak dalam lingkaran atau pasir hisap. Bukan pasir hisap, itu yang saya maksud itu, yaitu jebakannya bisa dibilang jebakannya Dajjal. Jadi karena masing-masing memiliki pembelajaran masing-masing gitu. Jadi si A mempelajari tentang Muslim, kan sekarang nih Muslim yang lagi ramai, Muslim lawan Muslim. Si A lawan si B itu sama-sama Muslim gitu kan. Menurut si A begini, menurut si B versinya begini gitu kan. Nah, itu yang makanya timbul permasalahan karena merasa ada perbedaan gitu kan. Nah, sementara pandangan orang atau tentang ketuhanan itu gitu kan, yaitu kembali ke, kalau Muslim ini kembali ke syahadat. Sebenarnya kuncinya ini syahadat, Mang, agar kita bisa kembali ke jalurnya. Betul. Syahadat itu kalau Muslim kan la ilaha illallah gitu kan. La ilaha illallah itu artinya kita harus benar-benar mengenal Allah, karena tiada Tuhan selain Allah gitu kan. Kalau masing-masing antara si A sama si B ini ibaratnya apa yang mereka pelajari masing-masing merasa benar gitu kan. Tapi dengan egonya mereka saling ibaratnya memakai hukum lah. penistaan agama. Sementara kalau
masing-masing antara si A sama si B ini mengenal yang namanya Allah gitu kan, la ilaha illallah, mereka tidak akan ribut Mang. Ya iya gitu kan, katanya kan muslim tuh rahmatan lil alamin. Betul. Kenapa sekarang sesama muslim saja bisa ribut? Nah itu kan, nah berarti bagi mereka yang sedang ribut, muslim atau Islam itu bukan rahmatan lil alamin bagi mereka yang suka ribut. Nah Gitu kan, ini betul. betul. Bagi mereka yang suka ribut, bukan, Islam itu bukan rahmatan lil alamin. Ya. Rahmatan lil alamin itu bagi orang-orang yang merasakan, yang bisa mengenali Tuhannya, yaitu la ilaha illallah gitu kan. Betul, betul. Dengan cara apa harus kita mengenal Allah itu agar kita dapat la ilaha illallah itu, gitu kan. Nah, dalam syahadat setelah la ilaha illallah kan ada Muhammad Rasulullah, ya gitu kan. betul, betul. Dalam Muhammad Rasulullah itu kan aku bersaksi Muhammad itu utusan Allah, Ya. gitu kan. Ya. Nah, cara bersaksi kita seperti apa? Nah ini Ya, ya cara bersaksi kita seperti apa, Mang? Gitu kan? ya Kita hidup bukan di zaman Nabi. Betul. betul. Ya. Betul. Kalau Nabi, gitu kan, kalau sahabat lah bersaksi Nabi itu utusan Allah karena hidup di zamannya. Nah, Ya. kalau kita Nabi ini kita pelajari Nabi Muhammad ini, gitu kan? Ya. Apa yang dijalankan Nabi ada dalam Quran, ada dalam hadis, begitu kan? Iya. Ya. Betul. Nah, apa kita harus menjalankan sesuai atau sama dengan Nabi, Enggak juga. gitu kan? Iya. Enggak juga kan? Enggak juga. Gitu kan? Karena Nabi punya kehidupan, kita sendiri manusia punya kehidupan pribadi. Sama. Jangankan jauh zamannya, Iya. kita saja, saya sama Mang, di zaman yang sama, kehidupan kita masing-masing berbeda. Jadi gimana caranya kita tahu tentang Muhammad Rasulullah ini? Gitu kan? Betul. Muhammad Rasulullah ini adalah petunjuk agar kita bisa tahu nih la ilaha illallah. Gitu kan? Ya. Ya. La ilaha illallah yaitu tiada Tuhan selain Selain Allah, Allah. gitu kan. Nah, kita pelajari apa yang dilakukan, yang diceritakan dalam Quran, yang diceritakan dalam hadis, itu apa intisarinya? Gitu, intisarinya kemana? Nah, Gitu ya, kan? ya. Intisari dari hadis, intisari dari Quran tersebut yang menceritakan tentang Nabi itu kemana arahnya? Gitu kan? Kita tuh jangan mengikuti, ibaratnya apa yang diceritakan kita harus sesuai skenario. Ya tidak. Kalau skenario Tuhan itu tidak akan ditulis, tapi rahasia. Rahasia karena kita memiliki kehidupan masa depan itu goib. Rahasia tidak boleh diketahui oleh orang banyak. Betul kan, itu rahasia alam. Iya. Kalau kita mengetahui masa depan, gitu kan? Iya. Kebanyakan orang spiritual juga kan tidak secara gamblang menggambarkannya. Ya. Itu kan hanya sekedar ciri-ciri lah, gitu kan? Betul nggak? Betul. Betul. Tidak mungkin disebutkan tanggal, waktu, atau mungkin enggak. Itu kan nggak boleh, gitu kan? Iya. Meskipun nih saya pengalaman pribadi bukan 1 kali, 2 kali, 3 kali, gitu kan. Setiap saya ibaratnya, setiap saya melihat orang yang mau meninggal, gitu kan, itu udah saya rasain, Mang. Gak mungkin saya ngomong nih besok ini akan meninggal, atau seminggu lagi kan gak mungkin, gitu kan. Betul nggak? Betul. Saya hanya ngasih tahu pada orang tersebut, coba minta kepada yang punya, siapa tahu masih diberi kesempatan, kan begitu. Iya. Betul. Kalau orang yang ngerti tujuan omongan saya kemana, pasti udah tahu itu arahnya kemana. Kalau ya gak ngerti ya kebanyakan
kenapa udah tahu tapi nggak bilang? Ya tuh sama saja saya melangkahi yang maha kuasa. Iya, nggak boleh. Begitu, ibaratnya kan seperti itu ya, Mang. Betul. Nah, makanya ketika kita membahas tentang syahadat ini, agar kita benar-benar nih bersaksi, ya kita harus menjalankan apa yang digambarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah ini dalam Quran dan hadisnya. Makanya di Nusantara ini ada apa? Ngaji diri juga ngaji kehidupan. Nah, itu syahadat. Ngaji kehidupan itu syahadat. Mempelajari kehidupan kita pribadi itu syahadat. Jangan salah. Agar kita kenal, agar kita tahu la ilaha illallah. Itu syahadat, Mang. Bukan syahadat yang aku bersaksi Muhammad Rasulullah, bukan seperti itu. Itu hanya sekedar diucapkan. Orang munafik juga bisa seperti itu. Betul nggak? Orang munafik bisa diucap tapi tidak dijalankan. Itu orang munafik. Syahadat itu kita mengenal, kita jalankan kehidupan sesuai kodat erodatnya manusia. Itu kan karena kehidupan manusia kan masing-masing, tadi saya bilang. Iya. Memiliki kesibukan masing-masing. Itu kan? Itu syahadatnya. Di dalam kehidupan kita, jika orang yang bisa membaca kehidupannya atau kitab kehidupannya gitu kan, dari waktu ke waktu akan mengenal datangnya rezeki gimana, gitu kan, itu dari siapa, lewat siapa, kan gitu. Terus ketika kita sakit karena apa, kan seperti itu. Ketika kita diberi kesedihan, ketika kita diberi kesenangan, itu kita akan melihat ini dari mana gitu. Kalau orang yang sudah dapat syahadatnya gitu, Bang, udah bisa ibaratnya bukan dapat syahadatnya ya, dapat yang dibilang Muhammad Rasulullah gitu. Jadi syahadat itu bukan yang diucapkan gitu kan. Kalau sekedar kita mengucapkan syahadat kan banyak ya banyak, Mang. Nah kan syahadat itu seperti itu, Mang. Ya kan, ya syahadat itu ya kita harus menjalankan kehidupan, kemudian kita pelajari. Jadi intinya, jika seseorang kesatria, itu kan saya juga pernah membahas tentang kompetisi Satrio Piningit Cup. Ya, betul. Pernah saya membahas Satrio Piningit Cup, seolah-olah dalam kompetisi. Nah itu kan kita berkompetisi dalam berburu kebaikan, gitu. Berburu kebaikan, gitu, untuk kita agar kita dapat nih petunjuk-petunjuk yang ibaratnya kita dapat untuk kita jalankan dalam kehidupan kita, gitu kan. Untuk seseorang yang dipilih kelak itu kan Allahu a'lam, itu rahasia alam, itu kan. Tidak ada orang yang tahu meskipun ada orang yang mengakui tahu, gitu kan. Tidak ada yang bakalan ibaratnya terbongkar dengan mudahnya rahasia alam ini, gitu, kecuali orang-orang yang mau berpikir akan tahu sedikit demi sedikit, gitu. Itu rahasia alam. Cukup, Man? Cukup. Ya, alhamdulillah para subscriber semuanya, subscriber. Ke pemirsa ya, teman-teman semua, jika apa yang saya jelaskan bermanfaat, ya Bang. Ya, ambil. Jika yang belum subscribe. Gitu ya. Warugi. Bantu channel saya ini, gitu kan. Ya. Terus dan jika emang ada manfaatnya, di like
gitu Nah. atau di share Bisa. dan komen. Nah, Komen itu ibaratnya agar saya tahu Mang, apa yang saya jelaskan ini bermanfaat atau tidak nih bagi teman-teman iya, semua betul. gitu. Dan jangan lupa ketika saya ngomongnya kesana kesini, namanya juga nulali. Bekidieu kan bekidieu. Iya. Alinglung. Ya, alhamdulillah. Ambil yang positifnya, buang negatifnya, tetap Tetap di di obrolan obrolan ngacabruk ngacabruk jelema anu anu lalieur. Wassalam.